Halo semuanya, gue Famiologi. Dan di video kali ini kayaknya gue mau ngebahas tentang apa namanya tuh, kapabilitas kita dalam konteks dunia kerja. Anjir. Jadi ceritanya kemarin gue ketemu temen gue yang editor buku. Dia dapat freelancer ngedit buku untuk kebutuhan ngajar anak kelas 1 SD. Dan dia sebagai editor tulisan, dia ngerasa tulisan yang dikasih ke dia yang harus diedit itu sama sekali nggak memenuhi syarat untuk dibaca bocil SD kelas 1. Salah satunya adalah kata-kata kayak instruksi dan banyak kata sulit lainnya. Terus dia juga nyeritain ke gue kalau ada apa namanya, di buku itu, di tulisan itu disebutin kalimat perintah dibagi menjadi dua, yaitu perintah halus dan perintah kasar. Terus kata teman gue, iya terus apa ya anjing, perintah halus tuh kayak tolong dong pindahin motornya. Terus kalau perintah kasar tuh, goblok motor lu pinggirin deh anjing. Iya masa gitu. Itu kan jadi hal-hal yang krusial ya dalam konteks gimana pelajaran dipelajari oleh bocil-bocil TK ini. Bocil-bocil SD kelas 1 ini. Nah, dari cerita itu tuh gue mikir ya, kok bisa sih yang bikin bukunya tuh nulis kayak gitu? Emang eh, pas dia kuliah tuh apa yang dia pelajari sih? Udah pasti kayaknya jurusannya sih kayaknya PGSD ya, pendidikan guru sekolah dasar. Nah dari sini tuh gue ngeliat kayaknya betul-betul aneh ya sistem pembelajaran dalam konteks kuliah ya, karena mau gimana pun si universitasnya ini mencetak lulusan dengan kapabilitas yang kayak gitu gitu. Kayak berarti kan dia nggak ngerti seberapa berat porsi yang harus dikasih ke anak SD kelas 1. Padahal dia punya background jurusan pendidikan sekolah dasar. Kalau akhirnya gimana ya? Akhirnya gue ngerasa tentu kita pasti nyalain sistem pendidikan dan infrastruktur ya. Tapi gue denial waktu itu. Kayak ya tapi kan pinter atau enggaknya bocil-bocil SD ini kan juga faktor pentingnya adalah dari orang tuanya gitu. Tapi tetap aja denialan gue tuh nggak bisa menyangkal bahwa sistem pendidikan kita itu bobrok. Bobroknya kenapa? Karena kalau sistemnya masih kayak gini, orang tuanya sekolah tinggi pun jadi kayak terkesan percuma gitu. Bukan percuma sih, kayak lebih disayangkan ya, karena gitu deh ya. Anjir, gue bingung menjelaskannya dan takut juga sebetulnya. Takut salah ngomong gitu anjing. Ya, gitulah. Tapi kalau output apa namanya, output dari perguruan tinggi yang kayak gitu ada banyak, gimana nasib dia pas nyari kerja nanti ya, which is ketika misalnya kita kuliah kan kebanyakan tuh kita didoktrin untuk menjadi seorang pekerja ya, bukan bukan profesi yang lainnya. Ya udah, kita bekerja melakukan sesuatu sesuai apa yang kita pelajari gitu. Tapi kalau misalnya konteksnya kayak gini, anggaplah bukan jurusan PGSD, anggaplah jurusan misalnya apa ya, desain komunikasi visual lah. Susah juga ya, gimana sih anjing, gue bingung sendiri. Tapi udah lah ya, kayak gitu ya, karena gue yakin lu ngerti lah. Udahlah gitu aja, dadah.